Tremendum et fascinosum. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah Allah. Dia itu sekaligus menggetarkan dan memesona. Dia menggetarkan karena kuasa dan kekuatannya yang maha dahsyat. Itulah yang kita dengar diceritain dalam Injil pada hari Minggu biasa ke-12 ini. Yesus menghardik angin dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Padahal sebelumnya taufan yang sangat dahsyat mengamuk di danau itu. Kurang dahsyat apa coba kuasa Yesus? Taufan yang dahsyat aja nurut sama dia. Saudari-saudara yang disayangi Tuhan, peristiwa itu terjadi waktu murid-murid ada dalam perahu di tengah danau Genesaret atau danau Galilea yang emang sering dilanda badai secara tiba-tiba. Waktu itu Yesus baru habis selesai mengajar orang banyak tentang kerajaan Allah pakai perumpamaan-perumpamaan. Ya, dia ngajar di tepi danau itu di atas perahu. Kemudian Yesus ngajak murid-muridnya naik ke perahu untuk pergi ke seberang danau. Karena capek, Yesus tidur dalam penyeberangan itu. Nah, waktu itulah badai taufan mengamuk. Saudari-saudara kesayangan Tuhan, udah tahu kan gimana perasaan dan respon para murid waktu itu? Mereka ketakutan sampai ngebangunin Yesus yang lagi tidur itu. Bahkan juga negur atau ngomelin Yesus seolah Yesus nggak peduli sama situasi gawat yang mereka alami saat itu. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, takut bahkan sampai ketakutan. Gitu juga nggak sih perasaan kita kalau kita ngadepin situasi yang kita anggap gawat. Malahan saya cukup yakin nggak baru satu kali kita takut, bahkan sampai ketakutan dalam situasi yang sebenarnya nggak seberapa. Ya nggak? Macam-macam hal bisa jadi taufan bagi kita. Kesedihan, persoalan hidup, juga kecemasan bisa jadi taufan di danau hidup kita. Kekuatan jahat dalam segala bentuknya juga bisa menimbulkan taufan. Semuanya bisa bikin kita takut, bahkan ketakutan. Boleh nggak sih kita takut? Wajar nggak sih kalau kita takut? Gimana mestinya sikap kita? Saudari-saudara kekasih Allah, rasa takut emang bagian dari emosi yang diberikan Tuhan dalam diri kita manusia. Jadi itu hal yang wajar ada dalam diri kita. Tapi itu bisa menjadi nggak wajar kalau kadarnya berlebihan dan muncul karena alasan yang nggak tepat. Kalau ada yang bertanya, emang ada alasan yang tepat untuk takut? Saya jawab, ada. Allah itu tremendum. Dia itu menggetarkan. Itu juga berarti menakutkan. Sekali lagi, karena kuasanya yang maha besar, maha dahsyat, dan mengatasi apapun juga. Maka satu-satunya hal yang di hadapannya kita perlu takut adalah Allah sendiri. Lain tidak. Titik. Maka hal-hal lain apapun di dunia ini, di dalam hidup kita, boleh aja memunculkan rasa takut di dalam hati kita. Tapi jangan ngebiarin rasa takut itu mengalahkan dan menguasai kita. Jangan pernah lupa kalau kita punya Allah yang menakutkan itu, yang kuasanya maha dahsyat, maha besar, mengatasi segala sesuatu. Dan jangan lupa bahwa Dia mengasihi kita, selalu menjaga, melindungi kita. Dia mungkin seolah diem aja untuk beberapa waktu karena kebijaksanaannya, karena rencananya yang indah dan ajaib. Tapi pada waktunya Dia pasti bertindak dan menyelamatkan kita dari taufan hidup kita dengan cara-cara yang ajaib yang gak pernah kita bayangin.
Saudari-saudara kawanan yang dicintai Tuhan, Allah itu maha dahsyat. Dan Dia adalah Allah kita, Allah yang mengasihi kita. Mari takut hanya kepadanya, bukan akan hal-hal lain. Bukan takut untuk datang kepadanya, tetapi takut kalau kita jauh darinya. Hidup seenaknya sendiri, nggak ngikutin kehendaknya. Mari datang kepadanya dengan iman, hidup di hadiratnya dengan pengharapan. Kalau taufan datang, jangan biarkan rasa takut mengalahkan kita. Meski seolah Allah gak hadir atau diam aja, ya, jangan gelisah dan hilang harapan. Bertekun dalam doa dan pengharapan. Pada waktunya Dia akan bertindak, karena Dia mengasihi kita, karena Dia ada di pihak kita. Saudari-saudara, Anda ingat kata-kata Paulus, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tuhan memberkati.